Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Oke, Mbak-mbak dan ibu-ibu yang saya hormati. Mari perkuliahan pada siang kali ini kita awali dengan berdoa Rabbis Rohli bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis Rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi perkuliahan pada siang kali ini adalah simple future tense. Ya, kita masih mempelajari tenses untuk pertemuan kali ini. Ya, langsung saja. Apa itu simple future tense? Ini. Simple future tense digunakan untuk menyatakan peristiwa atau perbuatan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Jadi kejadiannya ini belum terjadi, tetapi baru akan terjadi atau pada waktu yang akan datang. Contohnya, contoh kalimat example, Josh will play football next week. Josh akan bermain sepak bola minggu depan. Jadi kejadiannya saat ini belum terjadi, kejadiannya terjadi minggu depan. Gitu. Jadi future itu yang akan datang. Future itu artinya yang akan datang. Oke, kalau kita bedah kalimat ini just sebagai subjek, will adalah modal. Modal itu penggantinya to be. Play verb 1. Football objek. Next week adverb. Ya, jadi perlu diingat simple future tense menggunakan modal will dan verbnya menggunakan verb 1. Ini sesuai rumus di atas ini, subject plus will atau shall sebagai modalnya, kemudian plus verb 1. Jadi simple future tense paten menggunakan verb 1. Modalnya paten menggunakan will atau shall. Jadi siapa saja nanti yang pakai will, siapa saja yang pakai shall, nanti pada slide berikutnya. Oke, contoh kedua. I shall visit her next week. Saya akan mengunjunginya minggu depan. Ya, jadi ini kejadiannya yang akan datang yaitu minggu depan. Ya, kalau kita bedah kalimatnya, I sebagai subjek, shall sebagai modal, visit adalah verb 1, her sebagai objek, next week minggu depan sebagai adverb. Ya, ini subjek I menggunakan shall, visit adalah verb 1. Kemudian we shall watch television tonight. Kita akan menonton TV malam ini. Nah, ini masih pagi atau masih siang. Jadi kejadiannya nanti malam. Jadi nanti malam itu belum terjadi atau yang akan datang. Jadi masuk simple future tense. We sebagai subjek, shall sebagai modal, watch artinya menonton sebagai verb 1, television sebagai objek, tonight sebagai adverb. Ya, ini. Oke, contoh berikutnya. I will help you to do the assignment tomorrow. Saya akan membantumu mengerjakan tugas besok. Oke, ini sengaja tidak saya kasih rumus dalam kalimat. Ayo kita bedah bareng-bareng. I sebagai subjek, will sebagai modal. Ya, I menggunakan will. Help coba ayo beberapa. Ya, help adalah verb 1. You sebagai objek, ya, dan seterusnya. Next, berikutnya, contoh ini. She will do the exam next month. Dia akan mengerjakan ujian minggu depan. Mohon maaf, next month, bulan depan. Ya. Dia akan mengerjakan ujian bulan depan. Ini she sebagai subjek, will sebagai modal,
Do ini adalah sebagai verb 1. Ya, do sebagai verb 1. Di exam artinya ujian sebagai objek. Next month adverb keterangan yang artinya bulan depan. Ya, itu. Kejadiannya masih bulan depan. Oke, contoh berikutnya. They will meet you later. Mereka akan menemuimu nanti. Ya. Mereka akan menemuimu nanti. Nantinya kapan? Ya nanti. Di sini tidak disebutkan secara jelas. Tapi nanti yang jelas itu belum terjadi saat ini. Atau masuk future. Ini they sebagai subjek. Will sebagai modal, meet adalah verb 1, you sebagai objek, later sebagai adverb atau keterangan. Nah ini modal will dan ini modal shall. Will dipakai subjek I, you, they, we, he, she, it. Jadi pada dasarnya will ini bisa dipakai semua subjek. I, you, they, we, he, she, it bisa menggunakan will. I will bisa. You will bisa. They will bisa. We will bisa. He will, she will, it will bisa. Tetapi juga ada yang menggunakan shall. Ya. Yang khusus menggunakan shall adalah subjek I dan we. Ya, yang menggunakan shall adalah subjek I dan we. Jadi I dan we ini bisa menggunakan shall, bisa menggunakan we. Itu. Oke, next. Berikutnya. Keterangan yang dipakai adalah tomorrow, artinya besok. Later, nanti. 3 days later, 3 hari yang akan datang. 5 days later, 5 hari yang akan datang. Ya. Atau later itu nanti bisa digunakan dalam keterangan simple future tense. Misal 6 hari yang akan datang, ya. 6 days later, 6 hari yang akan datang. Berikutnya next week, minggu depan. Next month, bulan depan. Next year, tahun depan. Jadi ini semua keterangannya yang terjadinya yang akan datang. Oke, penggunaan kedua adalah digunakan untuk conditional sentence atau kalimat bersyarat. Langsung saja contoh kalimat. If you go out, I shall go out. Jika kamu keluar, saya akan keluar. Jadi ketika ngomong ini belum keluar, belum terjadi. Nah, dan di sini ada kalimat bersyarat. If you go out, jika kamu keluar, ini adalah kalimat syaratnya. I shall go out, saya akan keluar. Jika kamu tidak keluar, berarti saya juga tidak keluar. Logikanya begitu. Kemudian conditional sentence ini if you go out, I sebagai subjek, shall adalah modal. Tadi sudah kita bahas. Yang dipakai will siapa saja, yang menggunakan shall siapa saja. Go out adalah verb 1 yang artinya keluar. Contoh berikutnya, he will help you if you ask him politely. Dia akan membantumu jika kamu memintanya dengan sopan. Ya. Dia akan membantumu jika kamu memintanya dengan sopan. Jadi ketika ngomong ini belum terjadi, belum membantu. Nembung dulu, ngomong dulu, minta dulu dengan sopan, ya baru nanti dia mau membantu. Oke, kita bedah kalimatnya. He sebagai subjek, will sebagai modal, ya, help adalah verb 1, you sebagai objek, if you ask him politely sebagai conditional sentence atau kalimat bersyarat. Kalimat syaratnya ini. Berikutnya ini ada rumus lain. Ya, ini non-verbal. Ya, tidak ada verbnya. Rumusnya adalah subjek, will atau shall kemudian plus be.
Kita terjun langsung ke contoh kalimat biar lebih jelas. He will be a doctor next year. Dia akan menjadi dokter tahun depan. Kalimat ini tidak ada verbnya. Dia akan menjadi dokter tahun depan. Kita bedah kalimatnya. He sebagai subjek, will sebagai modal ini, be ini adalah be yang artinya menjadi. Dia akan menjadi dokter tahun depan. Dia akan menjadi guru tahun depan. He will be a teacher next year. Atau dia akan menjadi dosen bulan depan. He will be a lecturer next month. Gitu. Be diartikan menjadi. Atau di sini juga bisa ini sebagai contoh yang kedua ini. I shall be here tomorrow morning. I shall be here tomorrow morning. Saya akan di sini besok pagi. Saya akan di sini besok pagi. Ini I sebagai subjek, shall sebagai modal, be adalah be. Itu. Ini rumus kedua dalam simple future tense. Oke, that's all of lecturing today. Berikut itu tadi perkuliahan pada siang kali ini. Silakan ditulis, silakan dipahami. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.